Chapter 2191-2200. Tan Yun berkata, terima kasih telah memberitahu Saudara Kong. Saya juga merasa terhormat memiliki Anda sebagai teman. Haha, bagus. Kong Xing berkata, datanglah ke Kong Seng Cheng suatu saat nanti. Tidak masalah, kata Tan Yun. Kakak Xiao, bisakah kamu memberitahuku dengan jujur berapa banyak kekuatan yang baru saja kamu gunakan? Kong Xing penasaran. Sulit bagi saya untuk mengatakan ini, kata Tan Yun. Mempertimbangkan suasana hati pihak lain, dia tidak memberitahu pihak lain. Apa yang dia mainkan hanyalah puncak gunung es kekuatan. Kakak Xiao, apakah kamu percaya diri untuk memenangkan kejuaraan? Kong Xing bertanya, melihat ke depan. Mata Tan Yun tegas dan suaranya cukup mendominasi. Tidak ada yang ingin menghentikan saya untuk memenangkan kejuaraan. Kakak Xiao, kamu pasti bisa melakukannya. Aku akan turun dulu. Setelah suara Kong Xing, setelah menjarah platform pertempuran Tongtian, dia berkata kepada Kong Seng, ayah, teman Xiao Zhang sudah menetap. Pada saat ini, baik para dewa yang menyaksikan perang di ladang Tao Tongtian dan orang-orang yang menonton perang di pegunungan luas di luar kota memandang Tan Yun di platform perang Tongtian, dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Ini juga benar, termasuk Kaisar Shizu di Gedung Dewa. Sebelumnya, hampir semua orang berpikir bahwa Tan Yun, yang merupakan salah satu yang paling penting di Tanah Suci Leluhur, akan rentan terhadap Kong Xing, yang merupakan 8 dari alam Tao. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun, Tuan Besar Dao Qing, Xiao Zhang memang orang paling berbakat yang hadir. Mata Kaisar Shizu memuji suara itu, siapapun yang hadir, jika dia sama pentingnya dengan Xiao Zhang, tidak dapat mengalahkan putra Kong Seng. Ya, Pendeta Agung Dao Qing berkhotbah, Kaisar, lihat, Anda mungkin benar-benar memiliki harapan untuk memenangkan kejuaraan jika Anda mendapatkan Zhang Er, biografi sejati dari 4 keterampilan kakak laki-laki saya. Saat ini, di platform pertempuran No. 2, Qi Kong melirik Tan Yun dan berkata, budak anjing ini memiliki 2 putra. Tapi itu bagus. Selama dia bisa bertahan dan tidak tersingkir, aku akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya dan membunuhnya sendiri. Ah! Tiba-tiba, jeritan terdengar, tetapi pada platform pertempuran ke-16, seorang pria muda dengan kehidupan penuh ditikam di dadanya oleh pedang KEGU 8 kali lipat dari kehidupan Tao, dan mulutnya menyemburkan darah dan jatuh di bawah panggung. Wow, pemuda itu memuntahkan darah, memandang Kegu di atas panggung dan berkata, terima kasih atas belas kasihanmu, Tuan Muda Ke. Tidak, terima kasih. Kegu berkata dengan lemah, menatap dingin ke arah Qi Kong dan Tan Yun di seberang platform pertempuran. Pada saat ini, pada platform pertempuran ke-18, hanya Lu Chen, yang berusia 7 tahun di alam Tao, seperti hantu, memukuli seorang pemuda dengan alam Tao penuh kembali. Pria muda yang sempurna itu memegang pedang ajaib dan berjuang mati-matian dalam kekalahan, tetapi Lu Chen tidak bersenjata dari awal hingga akhir dan tidak pernah menyalakan pedangnya. Ledakan. Sosok Lu Chen melintas. Dalam sekejap, langit runtuh dan mengenai dada pemuda itu. Bang! Klik. Suara tumpul ditelan oleh suara patah tulang yang jelas. Pria muda dengan kehidupan penuh merobohkan beberapa tulang rusuk, meruntuhkan dadanya, memuntahkan panah darah dari mulutnya, jatuh di bawah panggung No. 18 dan pingsan. Pada saat yang hampir bersamaan, Zheng Rufeng, putra Grand Marshal Shizhen dan 2 putra Marsekal Besar Beizhen, Situ Yu dan Situ Kuan, juga dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Setelah itu, 2 keponakan Liu, Liu Kongsheng dan Liu Konglong, juga mengalahkan lawan mereka tanpa cedera dan menang. Pada saat ini, tidak peduli Qi Kong atau Lu Chen, Ke Huang, Ke Gu, Situ Yu, Situ Kuan, Liu Kongsheng, Liu Konglong dan Zheng Rufeng, mereka masih tidak menempatkan Tan Yun pada ketinggian yang sama dengan diri mereka sendiri. 3 hari kemudian, matahari seperti darah. Setelah 3 hari pertempuran sengit, babak pertama game kedua akhirnya berakhir. Di kursi Gedung Dewa, Helene Mende bangkit, dan suara lang-lang terdengar di telinga semua orang. Sekarang 73 orang yang memasuki babak kedua akan memulai duel babak kedua saat fajar besok. Wen Yan,
Salah satu orang yang terluka segera mengorbankan senjata ajaib ruang dan waktu untuk memulihkan lukanya. Keesokan harinya, Chen Xi. 73 orang, termasuk Tan Yun, Qikong dan Lu Chen, berdiri rapi di bawah platform pertempuran Tongtian. Helian Mende bangkit dari tempat duduknya, menatap 73 orang dan berkata, sudah waktunya. Selanjutnya, kita akan pergi dari 73 ke 37. Saat pengundian, mereka yang menggambar nomor 37 dapat dipromosikan secara langsung. Ketika Lian Mengde menyikat lengan kanannya, Tan Yun dan 73 orang lainnya berubah menjadi 73 resimen bola cahaya Zuli. Tan Yun dan yang lainnya menarik undian satu demi satu. Tan Yun menang 36, sedangkan Qikong menang 37, yang artinya Qikong langsung naik pangkat. Suara mendesing. Tan Yun berubah menjadi bayangan ungu dan menyapu ke platform No. 36. Berdengung. Begitu ruang berayun, seorang pria muda jangkung dengan 9 lingkungan manusia yang berat keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Saya Duan Feng God City, Duan Sheng, putra penguasa kota. Ketika dia mendengar kata, Duan Sheng, Tan Yun Xing melewatkan penghapusan di matanya. Pada saat yang sama, dia juga menangkap kesempatan membunuh yang melintas di mata Duan Sheng. Tan Yun mengetahui dari Kong Xing bahwa Duan Sheng setia kepada pangeran dan pangeran ingin dia bunuh diri. Memikirkan hal ini, Tan Yun berkata sambil tersenyum, tidak hormat. Pada saat ini, di kursi menara ilahi, putra mahkota Yu Cheng menatap Duan Sheng di panggung 36 dan berkata, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri dari panggung. Jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu akan mati. Ketika Duan Sheng mendengar pidato itu, tubuh kekarnya bergetar hebat dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia, bawahan Anda akan membunuhnya dengan kekuatan guntur. Setelah transmisi, Duan Sheng menatap Tan Yun, tersenyum dan berkata, Saudara Xiao, tolong beri aku. Sebelum kata, ajar, jatuh, tubuh Duan Sheng tiba-tiba meledak menjadi napas yang mengerikan. Saya tidak tahu teknik pemurnian tubuh apa yang dia lakukan. Seluruh orang menjadi merah darah, seolah-olah itu terdiri dari spar berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Tubuh Duan Sheng memecahkan kehampaan. Yu Sunlei tidak bisa menyembunyikan telinganya, jadi dia muncul di depan Tan Yun. Sisi kirinya bengkok, dan kristal darahnya seperti kepalan tangan menghancurkan kehampaan. Tinju kirinya mengenai Tan Yun. Hati-hati, Yuner, anak ini telah berlatih teknik pemurnian tubuh kristal darah. Dia adalah salah satu dari 36 teknik pemurnian tubuh di dunia leluhur tertinggi. Pikiran Tan Yun diingatkan oleh Dao Qing Dazun. Jangan khawatir, meskipun wilayahnya lebih tinggi dari milikku, dia akan mati dengan menyedihkan jika dia berbicara tentang pemurnian tubuh. Ketika Tan Yun berbicara, menghadap Duan Sheng, yang siap menyerang tiba-tiba, dia tidak bisa menghindarinya. Pada saat yang sama, dia tidak ingin menghindarinya. Tan Yun tiba-tiba menghindari tinju kiri Duan Sheng, mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke tangan kanan Duan Sheng. Bang, boom. Dua tinju saling memukul. Dengan suara keras, badai energi menyebar seperti lingkaran konsentris. Dalam sekejap, kekosongan itu runtuh puluhan ribu kaki di sekitarnya. Betapa kuatnya. Di ruang gelap, Tan Yun merasakan hawa dingin di hatinya. Kulit kepalan tangan kanannya pecah dan darah memercik, memperlihatkan tulang-tulangnya. Segera, kekuatan benturan yang kuat mengalir ke bahu kanan Tan Yun di sepanjang lengan kanannya, mencapai jantungnya. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah dan terhempas seperti cangkang. Sebaliknya, Duan Sheng hanya mundur 3 langkah dan menghentikan tubuhnya. Dia memandang Tan Yun yang terpesona dan sedikit terpana. Dia pikir tinjunya cukup untuk meledakkan Tan Yun, tetapi pihak lain tidak mati. Bang! Kaki Duan Sheng di tanah, platform pertempuran bergetar, dan tubuhnya menjadi Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Tan Yun, hati-hati. Mata Yu Yunxi khawatir. Yunxi, jangan khawatir. Ini hanya luka kecil yang tidak akan sakit. Setelah Tan Yun terbang mundur, dia marah. Suara itu berkata, Duan Sheng, hari ini aku akan memukulmu hidup-hidup dengan tangan kosong. Berdengung. Kekosongan itu retak. Tan Yun, yang terlempar,
Melayang ke udara, tidak mundur tetapi masuk. Ketika dia menembak Duansheng secara langsung, jantungnya meraung, Hongmeng Sujia. Dalam sekejap, Tan Yun mengumpulkan baju besi leluhur Hongmeng. Dengan kondensasi baju besi leluhur Hongmeng, Tan Yun, yang bisa menghancurkan artefak leluhur terbaik dengan satu pukulan, menggandakan kekuatannya dan bisa menghancurkan artefak leluhur terbaik dengan satu pukulan. Kalahkan aku hidup-hidup. Haha. Duansheng, yang dibunuh oleh Tan Yun, tersenyum dan terdengar. Pembunuhan itu merajalela di matanya. Dia berbalik di udara dan berubah menjadi kaki kanan batu kristal berwarna darah. Darahnya cerah dan napasnya meningkat tajam. Dia menendangnya keluar dari dada Tan Yun di udara. Dengan kaki kanan Duansheng menendang keluar, jurang gelap seperti pegangan alami muncul di kehampaan, memanjang menuju kehampaan yang tak berujung. Cukup untuk melihat kekuatan satu kaki. Mengaum. Tan Yun, yang memadatkan Sujia Hongmeng, meraung seperti binatang buas, mengayunkan tinju kanannya dengan hanya tulang yang tersisa, dan mencoba yang terbaik untuk meledakkannya di kaki kanan Duansheng. Melihat pemandangan ini, Yu Yunxi dan Miao Qing khawatir tinju kanan Tan Yun akan hancur. Di mata semua orang yang menyaksikan duel Tan Yun, Duansheng, yang berada di tingkat ke-9 Taoisme, mempraktikkan teknik pemurnian tubuh kristal darah, salah satu dari 36 teknik pemurnian tubuh di dunia leluhur tertinggi. Jika kaki ini terus berjalan, Tan Yun akan terluka parah jika dia tidak mati. Namun, mereka salah. Mereka tidak tahu bahwa teknik pemurnian tubuh abadi, yang pertama dari 36 teknik pemurnian tubuh yang hebat, adalah tubuh Hongmeng Ba yang dilakukan oleh Tan Yun. Dengan kata lain, tubuh Hongmeng Ba Tan Yun adalah yang pertama dari 36 teknik pemurnian tubuh yang hebat. Selanjutnya, apa yang terjadi membuat semua orang merasakan kekuatan daging Tan Yun. Di tengah perhatian publik, kaki kanan Tan Yun Seng berada di tengah tinju kanannya, namun ia melihat Tan Yun terkejut dan kakinya terpeleset ke belakang dengan kecepatan tinggi untuk menstabilkan tubuhnya. Centang, centang. Lengan kanan Tan Yun sedikit gemetar, dan darahnya jatuh di atas panggung di sepanjang tulang tangan kanannya, memercikkan bunga darah satu demi satu. Ada apa? Kau menyakitiku. Dengan suara kejutan yang luar biasa, Duansheng ditabrak oleh Tan Yun dan terbang ribuan kaki. Setelah melompat ke udara dan mendarat, kaki kanannya bergetar hebat, namun ada retakan di kaki kanannya yang berubah menjadi kristal darah. Jejak darah merembes dari celah dan mewarnai meja menjadi merah. Melihat adegan ini, ya Tuhan, bagaimana situasinya? Apakah saya terpesona? Xiao Zhang sedikit lebih baik daripada Duansheng berdasarkan dagingnya. Sungguh luar biasa bahwa kamu tidak melihat matanya. Iya, itu luar biasa, tapi aku tahu bahwa keterampilan Duansheng adalah pemurnian kristal darah. Latihan tubuh macam apa yang dilakukan Xiao Zhang? Kekuatan fisiknya sedikit lebih kuat dari Duansheng. Ketika orang-orang yang menonton perang membicarakannya satu demi satu, Kaisar Shizu memandang Tan Yun di kursi menara ilahi dan bingung. Kaisar Agung Shizu memandang ke samping ke arah Helian Mengde. Pengorbanan besar mungkin melihat keterampilan pemurnian tubuh seperti apa yang dilakukan Xiao Zhang. Laporkan kembali ke Kaisar Agung, bawahanku tidak bisa melihatnya. Dia Lian Mengde mengerutkan kening dan berkata, namun, sepertinya itu bukan salah satu dari 36 teknik pemurnian tubuh. Bawahanku menduga bahwa sangat mungkin Xiao Zhang dilahirkan dengan kekuatan suci. Selain itu, dia melatih beberapa keterampilan pemurnian tubuh, yang memberinya sedikit keuntungan dalam pertempuran dengan Duansheng. Namun, bawahanku berpikir sulit bagi Xiao Zhang untuk mengalahkan Duansheng. Bagaimanapun, dia hanya hal penting pertama di tanah suci leluhur, dan Duansheng adalah hal penting ke-9 di alam Tao. Lebih penting lagi, Duansheng belum menunjukkan perubahan kristal darah. Begitu dia menunjukkannya, itu adalah momen paling kuatnya. Begitu suara Lian Mengde jatuh, dia minum dalam-dalam dan bergema di langit, Xiao Zhang, tunggu aku. Perubahan kristal darah. Di panggung 36, Duansheng menunjukkan transformasi kristal darahnya. Tubuhnya yang kekar mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak ke ukuran yang sangat besar. Yang mengejutkan adalah seluruh tubuhnya berubah menjadi kristal darah besar,
dan setiap kristal darah memancarkan kekuatan yang mengerikan. Seolah-olah dia bisa mematahkan bintang-bintang dengan tinjunya dan bintang-bintang dengan kakinya. Hanya tubuhnya yang seperti gunung, baunya tercium, membuat seluruh platform pertempuran No. 36 kosong dan penuh dengan celah jaring laba-laba. Hahaha, hahaha. Duan Sheng menatap tahi lalat seperti Tan Yun di bawah dan berkata dengan senyum muram, semut mol di tanah suci leluhur, apa yang Anda ambil untuk bersaing dengan saya? Duan Sheng, dengan seringai di wajahnya, mengangkat kaki kanannya yang besar dan tiba-tiba menginjakkan kepalanya ke Tan Yun, seolah ingin menginjak Tan Yun. Jika saya semut mol, Anda bahkan tidak sebaik semut mol. Mata Tan Yun dingin, dan dia mengambil langkah tiba-tiba dan mundur 100.000 kaki. Ledakan. Setelah Duan Sheng melangkah kosong, seluruh platform pertempuran bergetar. Kecepatan yang bagus, nak. Aku tahu berapa kaki yang bisa kamu hindari. Duan Sheng tiba-tiba mengambil langkah, kecepatannya melonjak, dan menginjak Tan Yun lagi. Setelah persembunyian Tan Yun yang berbahaya dan berbahaya, pembunuhan berkecamuk di mata bintang itu. Adegan berikutnya membuat Duan Sheng merasa dingin di punggungnya. Tapi Tan Yun, yang sekecil semut mol di depan Duan Sheng, melonjak liar. Dalam sekejap, dia melampaui Duan Sheng dan tidak berhenti sampai 80.000 kaki. Di hadapan bentuk tubuh Zhang Tan Yun 80.000, orang-orang tidak terkejut, karena ada banyak dewa yang bisa berubah di dunia leluhur tertinggi. Saat ini, Duan Sheng sangat kurus di depan Tan Yun. Anjing, aku membuatmu gila. Tan Yun mendengus dingin, dan kekuatan besar Hong Meng pecah di tubuhnya. Dia mengangkat kakinya yang besar dan menginjak Duan Sheng. Dia tahu bahwa begitu dia menghindar, tetapi tidak melarikan diri pada akhirnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hanya satu pukulan. Memikirkan hal ini, murid besar Duan Sheng melewati sentuhan kejahatan. Segera, dia meraung, aku akan bertarung denganmu. Pada saat tinju kanan Duan Sheng meledak di atas kepalanya, pedang sihir tingkat Tao terbaik keluar dari udara tipis dan menusuk kaki Tan Yun. Pada saat ini, banyak orang merasa Duan Sheng tercela. Tahukah kamu, Tan Yun baru saja berlatih body refining tanpa menggunakan senjata. Hal yang licik, aku ingin Yin, kamu bermimpi. Pupil besar Tan Yun menunjukkan warna ganas. Dia menghentakkan kaki kanannya ke udara. Setelah menghindari pedang suci yang ditusuk oleh Duan Sheng, dia menghentakkan kaki kanannya di atas meja. Ledakan. Meja bergetar hebat. Duan Sheng, yang memegang pedang suci, terpental ribuan kaki di atas meja. Bang! Kaki kiri Tan Yun yang siap melangkah, menghantam Duan Sheng seperti bola. Ah! Dalam teriakan Duan Sheng, 10.000 kaki tubuhnya menyemburkan darah, dan Tan Yun menendangnya ke awan. Hong Meng Shenbu. Tan Yun, yang tingginya 80.000 kaki, tiba-tiba naik ke langit, mengayunkan tangan kanannya dengan hanya tulang yang tersisa, dan menepuk kepala Duan Sheng dengan keras. Bang! Setelah Duan Sheng tertembak, 7 lubangnya berdarah dan menjerit ngeri. Tubuhnya berguling dan jatuh di atas panggung. Suara mendesing. Klik, klik. Tidak. Dada Duan Sheng runtuh, tulang rusuknya patah, dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Xiao Zhang, tunjukkan belas kasihan. Di kursi di bawah gedung dewa, Lord Duan bangkit dan menatap Tan Yun dengan mata memohon, lepaskan nyawa putraku. Menyelamatkan hidup putramu. Tan Yun menginjak Duan Sheng dengan kaki kanannya, tiba-tiba melihat ke belakang, memandang kota Lord Duan, dan berkata Yin, jika saya bukan lawannya, maukah Anda menyelamatkan hidup saya? Tuan Duan, jangan katakan padaku. Kamu tidak tahu bahwa putramu diperintahkan oleh binatang buas untuk membunuhku. Anakmu sudah mati. Setelah pidato, Tan Yun menginjakkan kaki kanannya di tengkorak Duan Sheng. Kepala Duan Sheng pecah berkeping-keping dan janin dewa dihancurkan. Saat ini, di 35 platform lainnya, duel antara kedua belah pihak masih berlangsung. Di kuil Tao Tong Tian, lebih dari 300 miliar orang menyaksikan, terdiam sejenak, dan kemudian meledak menjadi semburan suara. Xiao Zhang benar-benar arogan. Iya, Lord Duan memohon, tapi dia masih membunuhnya. Namun,
Saya memiliki beberapa kekaguman untuk Xiao Zhang. Saya menemukan bahwa dia tegas dan bukan orang yang bimbang. Aku juga ditaklukkan oleh Xiao Zhang. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan kejuaraan, dia adalah yang terbaik di hatiku. Dia memiliki kemampuan yang mengerikan untuk melampaui level yang tidak pernah terdengar dan tidak pernah terdengar sebelumnya. Petik 2. Pada saat lebih dari 300 miliar orang di kuil Tao Tongtian sedang berbicara, para dewa yang menyaksikan perang melalui layar batu giok di luar kota dan di pegunungan yang luas juga memunculkan gelombang besar di hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Tan Yun, yang pertama di tanah suci leluhur, membunuh Duan Sheng, yang berusia 9 tahun di alam Tao dan juga berlatih pemurnian tubuh kristal darah. Terkejut. Sulit dipercaya. Fantastis. Kata-kata ini adalah apa yang para dewa rasakan di Tan Yun. Di kuil Tao Tongtian, di lantai bawah dewa, Lord Duan di kursi menangis. Dia menggoyangkan jari kurusnya dan dengan marah menunjuk Tan Yun, "Kamu budak anjing." Wosh. Tanpa menunggu kata-kata Lord Duan, Tao King Dazun di kursi menara ilahi menghilang dari udara tipis, muncul di depan Lord Duan, dan menamparkan wajah lamanya. Zanger adalah murid dari kakak laki-lakiku. Apa yang baru saja kamu katakan? Kata Taoist Kingda, menyipitkan mata ke kota Lord Duan dan berkata dengan dingin. Jangan marah, Pak, saya salah. Sebelum suara wali kota Duan jatuh, wajahnya ditampar lagi oleh Dao Qing Dazun. Tidak diragukan lagi dia berkata, kamu berbicara tidak ramah kepada Zanger. Bahkan jika kamu adalah wali kota, kamu bisa bunuh diri. Ingat, Lord Duan gemetar ketakutan dan giginya gemetar. Ingat-ingat. Bersenandung. Dao King Dazun mendengus dingin, menatap Tan Yun, yang tubuhnya telah kembali normal, dan berkata, Zanger, jangan takut. Katakan pada lelaki tua itu, siapa yang memerintahkan Duan Sheng untuk membunuhmu. Tan Yun menjabat tangan kanannya yang terluka, melihat ke arah lantai pertama, dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang generasi muda. Generasi muda baik-baik saja. Baru saja aku mengatakannya dengan santai. Tan Yun tahu bahwa begitu dia berkata di depan begitu banyak orang bahwa itu adalah hasutan sang pangeran, Kaisar Shizu tidak akan pernah membunuh sang pangeran. Mungkin Kaisar Shizu merasa telah melakukan kesalahan, jadi dia membencinya. Itu tidak akan membayar. Siapa Dao Qing Dazun? Dia melihat bangunan dewa dari Tan Yun dan menebak bahwa Pangeran Yu Cheng berada di balik layar. Tuan Besar Dao Qing mengerutkan kening. Di hadapan Kaisar Agung Shizu, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia terbang ke atas gedung dewa dan mendarat di kursi di sebelah Helian Mengde. Kaisar Shizu memandang Tan Yun, matanya menunjukkan warna persetujuan yang dalam, tetapi hatinya dingin dan berkata kepada Yu Chengyin, Chenger, apakah Anda memesannya? Katakan pada ayahmu, itu bukan anak kecil. Kata Yu Chengchuan, lebih baik tidak menjadi dirimu, atau ayahmu akan menghukummu dengan keras. Kaisar Shizu berkata, Anda harus ingat bahwa Anda adalah kaisar masa depan. Anda bisa kejam, tetapi Anda juga harus membedakan yang baik dari yang jahat. Anakku, ingatlah apa yang diajarkan ayahku kepadaku. Setelah Yu Cheng menyampaikan pesan, dia mengepalkan tinjunya perlahan dan berkata diam-diam, Xiao Zhang, tunggu putra mahkota. Cepat atau lambat, putra mahkota ingin kau dan Yu Yun si mati. Pada saat ini, Tan Yun tidak menonton duel antara yang lain, tetapi dikorbankan keluar dari aula Fang Sheng dan masuk untuk memulihkan cedera tangan kanannya. Di lantai 2 aula Fang Sheng, di ruang budidaya No. 1, mata Tan Yun dingin, Yu Cheng, tak lama lagi, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan Yu Yunyi dan Yu San. Sebentar lagi. Ke Huang, Ke Gu, Zheng Rufeng, Si Tuyu, Si Tukuan, Lu Chen, Liu Kongsheng dan Liu Konglong mengalahkan lawan mereka tanpa cedera satu demi satu, terbang dari platform dan berdiri berdampingan dengan Qigong. Pada platform pertempuran ke-36, Tan Yun melangkah keluar dari aula Fang Sheng, dan tangan kanannya telah pulih seperti sebelumnya. Singkirkan aula Fang Sheng, Tan Yun menyapu platform pertempuran dan jatuh di samping 9 orang Lu Chen. Kakak Xiao, penampilanmu benar-benar mengejutkan. Lu Chen melirik Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, aku mengagumimu.
Tidak masalah apakah kamu mengaguminya atau tidak. Tan Yun perlahan melirik Lu Chen dan berkata dengan lemah, yang penting, siapa saudaramu Xiao? Haha, ini menarik. Lu Chen. Tan Yun tersenyum dan mengabaikan Lu Chen. Tan Yun sama sekali tidak menyukai kesembilan orang di sekitarnya, tapi dia ingat mata menghina ketika mereka melihat diri mereka sendiri sebelumnya. Dalam sekejap mata, ada bintang di langit. Babak kedua game kedua selesai. Di Menara Dewa, Helian Mengde menatap Tan Yun dan 37 orang lainnya dan berkata sambil tersenyum, selamat karena menonjol dari lebih dari 50 juta orang dan masuk ke 37 besar. Berliburlah malam ini dan bertarung lagi besok pagi. Keesokan harinya, Chen Si. Setelah istirahat malam, semua 37 orang pulih ke puncaknya. Tuhan di lantai atas, Helene Mende tampak serius. Selanjutnya, game kedua, putaran ketiga 37 menjadi 19. Mereka yang memenangkan 19 lotre akan dipromosikan secara langsung. Bas. Ketika suara Helian Mengde jatuh, ada 37 kelompok bola lampu Zuli yang ditangguhkan di depan 37 orang. Tan Yun sedikit berguna. Ketika dia melihat angkanya, dia tidak bisa menahan tawa. Kamu benar. Saat itu 19, yang berarti Tan Yun bisa memasuki babak keempat tanpa duel di babak ketiga. Nak, kamu beruntung. Zheng Rufeng mencibir. Tan Yun melirik Zheng Rufeng dan mengabaikan satu sama lain secara langsung. Diabaikan oleh pengawal adalah sesuatu yang tidak pernah ditemui Zheng Rufeng. Dia marah dan berkata, Nak, aku tidak peduli siapa tuanmu, tetapi di hatiku, kamu adalah budak anjing. Kamu adalah anjing budak dan kamu ingin menyentuh 7 putri. Kamu pantas mendapatkannya. Mendengarkan budak anjing masing-masing memanggil dirinya sendiri, wajah Tan Yun dingin dan masih mengabaikan satu sama lain. Namun, di dalam hati Tan Yun, Zheng Rufeng telah dieksekusi. Kamu bajingan, tunggu aku. Jika kamu bertemu denganku, aku akan membunuh anjingmu. Setelah Zheng Rufeng mendengar berita itu, dia melompat ke peron No. Yang lain juga naik ke panggung. Di platform pertempuran Tongtian, kedua sisi pertempuran bukanlah yang lain, tetapi dua bersaudara Ke Huang dan Ke Gu. Ke Huang tersenyum tak berdaya, kakak kedua, kakak tertua, mengaku kalah. Terima kasih saudara. Ke Gu menunjukkan sentuhan rasa terima kasih di matanya dan berkata, jangan khawatir, saudara laki-laki. Wanita saya adalah wanita saudara laki-laki. Ketika saya memenangkan kejuaraan, saya akan mendapatkan Yu Yunxi. Saat itu, saya akan menikmatinya bersama kakak laki-laki saya. Mendengar pidato itu, Ke Huang memikirkan sosok Yu Yunxi yang menawan, perutnya yang panas, jakunnya, dan bahkan menelan ludahnya. Dia berkata, oke, hahaha, kakak laki-laki itu menantikan penampilanmu. Setelah itu, Ke Huang terbang dari peron dan memasuki kerumunan menyaksikan perang. Ke Gu juga menjadi orang pertama yang masuk ke babak keempat kecuali Tan Yun. Pada platform pertempuran ke-8, seorang pria muda dengan wilayah Tao penuh, memegang senjata ajaib, dengan ganas menyerang Qikong, wilayah Tao 6 kali lipat. Qikong menghindar dari awal hingga akhir dengan senyum arogan. Tidak peduli seberapa keras pemuda itu mencoba, dia tidak bisa. Memegang pistol ajaib, pemuda itu menghentikan serangan, melangkah ke udara dan berkata, Tuan Qi, saya tahu itu bukan lawan Anda, tetapi saya masih ingin meminta Anda untuk menunjukkan kekuatan Anda. Yah, karena kamu berkata begitu, aku akan membantumu. Suara Qikong turun dan tiba-tiba keluar dari pedang. Saat berikutnya, Tan Yun, yang sedang menonton perang, tiba-tiba mengontrak pupilnya. Dia samar-samar menangkap bayangan sisa dan menyapu pemuda itu. Kemudian, pemuda yang belum pulih dari Tuhan ditepuk punggungnya oleh kekuatan yang tak tertandingi. Uff! Pria muda yang berpengetahuan luas itu mengeluarkan panah darah dan jatuh ke platform pertempuran seperti meteorit. Pemuda itu berbalik di udara, berdiri di tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, melengkungkan tangannya ke Qikong, berbalik dan menghilang ke kerumunan yang menyaksikan pertempuran. Kecepatan menembak Qikong muncul di benaknya. Tan Yun diam-diam mengatakan bahwa kecepatan pihak lain sangat buruk. Saat ini, Ke Gu di samping Tan Yun sama.
Suara mendesing. Qigong menyapu platform dan terbang di samping Tan Yun. Dia terlihat sangat dingin. Beberapa saat kemudian, dua keponakan permaisuri Liu, Liu Kongsheng dan Liu Konglong mengalahkan lawan mereka. 2 menit kemudian, dua putra Grand Marshal of Beizhen, Si Tuyu dan Si Tukuan, dan Zheng Rufeng, putra Grand Marshal of Shizhen, juga berkumpul untuk mengalahkan lawan mereka dan menang dengan sempurna. Pada saat ini, di platform pertempuran No. 3, seorang murid dengan berbagai macam orang tahu buru-buru melarikan diri dari pedang Lu Chen setelah terluka. Tanpa diduga, dia melambaikan tangan kanannya dan menembak tenggorokan Lu Chen satu persatu. Sialan yang tercela. Di mata Lu Chen yang berbintang, kemarahannya merajalela dan menunjukkan kecepatannya yang sebenarnya. Setelah menghindari jarum divine yang sangat beracun, dia menggandakan kecepatannya dan melewati pemuda itu dengan aliran darah. Kecepatan yang mengerikan, lebih cepat dari kecepatan Qigong. Tan Yun terkejut. Sebaliknya, Qigong, Liu Kongsheng, Liu Konglong, Kegu, Zheng Rufeng, Si Tuyu dan Si Tukuan menatap Lu Chen seperti Tan Yun, dengan ketakutan di mata mereka. Tak disangka, kecepatan pergerakan debu tanah akan begitu cepat. Di platform pertempuran No. 3, Lu Chen berdiri dengan bangga. Sebuah pedang dimasukkan ke kepala pemuda di belakangnya. Pemilik pedang itu adalah Lu Chen. Ia, Lu Chen, yang menggerakkan hatinya, menunjukkan kecepatannya yang sebenarnya. Ketika dia melintas melewati lawannya, sebuah pedang menembus tengkoraknya. Jiwa dan janin musuh dihancurkan. Kamu ingin mati sendiri, tidak heran siapa. Lu Chen tampak acuh tak acuh. Saat melambai, pedang ilahi terbang keluar dari tengkorak pemuda itu dan menelannya ke dalam cincin leluhurnya. Segera, debu tanah menyapu platform pertempuran. Di kursi menara ilahi, Helian Mengde menatap Lu Chen dan berkata, Kaisar Agung, Lu Chen layak menjadi keturunan Lu Jun dan Kaisar Dao. Kecepatan bakat tidak lebih lambat dari Qigong. Itu sepertinya pemenangnya adalah Lu Chen atau Qigong. Yah, suara Kaisar Shizu setuju. Aku juga berpikiran sama denganmu. Ketika mereka sedang berkomunikasi, Yu Yunxi berkata dengan cemas, Tan Yun, apa yang harus saya lakukan? Saya merasa bahwa Qigong dan Lu Chen sangat kuat. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan khawatir. Pada akhirnya, saya akan menggunakan susunan pedang. Jika saya melakukan yang terbaik, saya mungkin bukan lawan dari keduanya. Yu Yunxi mengangguk. Dia sedikit lega mendengar Tan Yun berkata begitu. Namun, saat ini, dia telah memutuskan bahwa jika Tan Yun tidak dapat memenangkan kejuaraan pada akhirnya, dia akan mendengarkan tuannya dan mengikuti Tan Yun untuk meninggalkan dinasti leluhur Sisu. Bintang-bintang berubah. 2 hari kemudian, sebelum raungan itu jatuh, Song Li bangkit di udara dengan tombak ilahi dan muncul di kehampaan. Formula tombak hantu-hantu dewa. Song Li berdiri di udara, memuntahkan kekuatan pendeta Tao seperti tsunami. Segera, dia memegang tombak ilahi dan menari dengan tombak di udara. Pada saat yang sama, setiap kali dia mengedipkan mata dan menarikan tombaknya, ada ilusi yang tetap dalam kehampaan. Hanya sesaat, 72 Song Li dengan tombak dewa muncul di atas kepala Tan Yun. 72 Song Li, yang sosoknya berkabut, tampaknya bukan noumenon. Tapi Tan Yun, yang memiliki murid surgawi Hongmeng, bisa melihat sekilas di mana noumenon Song Li berada. Jika Anda orang lain, saya khawatir Anda benar-benar tidak dapat menemukan identitas Anda, tetapi sayang sekali Anda bertemu dengan saya. Tan Yun mencibir di dalam hatinya dan menunjukkan formula Hongmeng yang membunuh pedang suci. Tiba-tiba, napasnya melonjak liar, mencapai 9 tingkat Tao dan alam manusia. Xiao Zhang, adalah keberuntunganmu bahwa kamu bisa mati di bawah pukulan terkuatku. Pada saat Song Li memberi Tan Yun suara, dia melihat 72 Song Li dalam kehampaan. Tiba-tiba, dia turun ke Tan Yun dengan 72 tombak pencakar langit. Meskipun 71 Song Li adalah hantu palsu, kekuatan tombak yang dilepaskan oleh hantu sama kuatnya dengan kekuatan tombak yang dilepaskan oleh noumenon. Boom, boom. Dalam sekejap, kekosongan di atas platform pertempuran No. 6 benar-benar runtuh. Di ruang gelap,
Hanya 72 tombak yang menyerang Tan Yun yang sangat mempesona. Melihat adegan ini, Yu Yunxi di gedung dewa khawatir dan cemas. Dia berkhotbah kepada Dao King Dazun, "Tuan, saya tidak peduli. Jika Tan Yun dalam bahaya, Anda harus menyelamatkannya." Suara alis horizontal dan pola vertikal Master Besar Dao Qing berkata, "Jangan khawatir, bahkan jika Anda memalingkan wajah Anda ke ayah dan kaisar Anda, menjadi seorang guru tidak akan membiarkan keturunan Kaisar Tao abadi mati sebelum waktunya." Ketika pendeta Dao Qing yang agung berkhotbah, pada platform pertempuran ke-6, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari hati Tan Yun Mei. Pada saat itu diserap ke dalam tangannya, kekuatan dari 5 elemen leluhur suci dan kekuatan angin agung dan leluhur guntur Sein meledak dari Tan Yun. Jelas, Tan Yun akan menggunakan kekuatan sihir yang berasal dari pembunuhan 7 denyut dalam formula pedang sihir pembunuhan Hong Meng, jerat. Sebuah jaring. Hong Meng Shenbu. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng dan melakukan langkah surgawi Hong Meng, berkedip cepat dari meja dan menarik gaya pedang misterius. Saat Tan Yun menarikan pedangnya, tiba-tiba, pedang di atas meja hanya sepanjang Zhang Su dan berisi 7 jenis kekuatan leluhur. Hampir pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk kehampaan di dalam dan di sekitar langit. Bang bang. Tan Yun melakukan langkah surgawi Hong Meng dan dengan canggung menghindari bayangan tombak yang menderu. Ketika bayangan tombak meraung di atas meja, seluruh platform pertempuran No. 6 bergetar hebat. Ketika Tan Yun menghindari wajah memohon belas kasihan, Tan Yun acuh tak acuh dan meluncurkan telapak tangan ke udara. 10 janin Tao dikubur dalam abu. Pada saat ini, jaring tak berujung yang dibentuk oleh ilusi pedang juga menghilang di udara. Melihat Tan Yun berambut putih berdiri di kehampaan, mata Kaisar Shizu semakin dipuji dan berkata secara rahasia, "Anak ini disembunyikan dan harus memiliki kartu. Ini luar biasa. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Kaisar tidak akan pernah percaya bahwa seseorang yang sangat penting di tanah suci leluhur dapat membunuh orang yang sangat sempurna di alam Tao." Ketika Kaisar Shizu diam-diam terkejut, begitu pula semua orang di gedung dewa, termasuk musuh Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun telah menjadi fokus seluruh penonton. Baik para dewa di kuil Tao Tongtian dan para dewa di pegunungan di luar kota telah menyaksikan apa bakat iblis. Rambut putih Tan Yun menari perlahan, memegang pedang pembunuh Hong Meng, terbang turun dari platform pertempuran No. 6 dan berdiri di samping Qi Gong. "Tuan Qi, saya minta maaf mengecewakan Anda. Saya tidak hanya tidak mati, tetapi juga membunuh salah satu anjing Anda." Tan Yun berkata sambil mencibir. Qi Gong mengepalkan tinjunya, dan fitur wajahnya yang tampan sedikit terdistorsi. Dia menahan amarah yang luar biasa di hatinya dan tetap diam. Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak berani. Dia takut jika Tan Yun marah, Tan Yun akan mengungkapkan di depan umum bahwa dia mengirim seseorang untuk mengejarnya di makam Tuntian. Dia berkata dengan keras di dalam hatinya, "Budak anjing, aku mengerti kapan kamu bisa bangga." Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Tidak diragukan lagi bahwa 10 adalah jenius di antara para jenius, terutama Xiao Zhang, katanya sambil tersenyum. "Meskipun kami kehilangan terlalu banyak batu leluhur karena Xiao Zhang, kami masih perlu memuji pengorbanan kami. Dapat dikatakan bahwa dia menciptakan keajaiban lagi, dan mari kita saksikan keajaiban. Tidak peduli apa hasil akhirnya, dia adalah orang pertama di kerajaan leluhur Shizu di dinasti leluhur. Saya pikir tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi ini sebelumnya, sekarang dan di masa depan." Helian Mende adalah pengorbanan besar dari dinasti leluhur di Shizu. Dia terutama untuk membantu dinasti leluhur memilih bakat. Dari sudut pandangnya, dia sangat menyukai Tan Yun. "Terima kasih atas penyembahan dan pujian Anda yang luar biasa." Generasi muda tersanjung. Tan Yunang menatap Helian Mende. Meskipun dia tersanjung, dia sebenarnya tersanjung. Hahaha. Helian Mende menatap Tan Yun dan membelai janggutnya sambil tersenyum. "Terus terang, jika kamu belum menyembah tuannya, jika tidak, aku benar-benar ingin membawamu sebagai murid." Setelah dia tersenyum, dia berkata, "Aturan lama adalah istirahat malam ini dan bertarung lagi besok." 10 orang Tan Yun berkata dengan satu suara,
Ini adalah pengorbanan yang besar. Keesokan harinya, Chen Xi. Dalam sorotan, di bawah aransemen Helian Mende, 10 besar telah diambil. Qigong vs Situ Yu. KEGU vs Liu Kongsheng. Lu Chen vs Situ Kuan. Liu Kong Panjang vs pahlawan pameran. Tan Yun vs Zheng Rufeng. Tidak ada keraguan bahwa ini akan menjadi 5 pertempuran antara naga dan harimau. Di Menara Dewa, suara Helian Mende terdengar di langit. Mereka yang masuk 10 besar adalah orang-orang berbakat. Anda tidak ingin melewatkan setiap duel, pemujaan kami, dan semua orang yang hadir. Oleh karena itu, dari ronde kelima perang 5 desimal, kita akan bertarung satu persatu. Pertama-tama, Qigong, putra tertua Grand Marshal Dongzhen, dan Situ Yu, putra tertua Grand Marshal of Beizhen. 2 orang di atas panggung. Suara Helian Mende jatuh, dan Situ Yu, yang adalah seorang Tao yang sempurna, menyapu platform pertempuran Tongtian. Suara mendesing. Qigong, seorang Taois dengan 6 tingkat wilayah, terbang ke platform pertempuran Tongtian dengan postur alami dan tidak terkendali dan berdiri di Situ Yu. Mata Situ Yu menunjukkan rasa perang yang gila. Dia memeluk Qigong dan berkata, terus terang, saya selalu menolak untuk menerima Anda, dan saya tidak pernah mengakui Anda sebagai Tao pertama di dinasti leluhur Sisu. Jika orang bijak tidak berbicara secara rahasia, aku akan mengalahkanmu hari ini. Menghadapi provokasi Situ Yu, Qigong menggelengkan kepalanya dengan senyum acuh tak acuh. Tuan Situ, jika kita selesai, bisakah kita mulai? Melihat bahwa dia diabaikan, Situ Yu melontarkan kemusnahan di matanya. Selama ini, keempat marsekal itu tidak harmonis. Mereka ingin saling membunuh dan mengambil alih kekuatan militer satu sama lain. Oleh karena itu, Situ Yu ingin membunuh Qigong dan berbagi kekhawatirannya untuk ayahnya. Begitu Qigong tumbuh dewasa, itu akan menjadi masalah besar bagi ayahnya. Qigong juga sama. Jika dia ingin membunuh Situ Yu, lebih baik dia membunuh Situ Kuan lagi, sehingga marsekal besar Beizhen tidak memiliki penerus untuk berbagi kekhawatiran ayahnya Qilong. Kamu bisa mulai. Suara dalam Yu di tempat itu, kekuatan Tao kematian gelap yang kejam meletus di tubuhnya. Sebuah tombak lukisan langit persegi gelap keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Kemudian, alis Situ Yu seperti sihir, membuka mata vertikal dan hitam. Pada saat yang sama, mata dan bibir Situ Yu menjadi hitam. Ini adalah, di kursi gedung dewa, murid-murid Marsekal Agung Dongzhen tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia tampak bermartabat belum pernah terjadi sebelumnya dan berkata kepada Qigong, Konger, jangan ceroboh. Situ Yu tiba-tiba membuka darah tersembunyi dari keluarga Situ dan mengolah sihir suci dan keterampilan ilahi dari keluarga Situ. Sihir suci ini sangat kuat. Kamu harus keluar semua tanpa kecerobohan. Qigong mengangguk ketika dia mendengar pidato itu. Segera, dia menatap Situ Yu, yang seperti dewa iblis, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu benar-benar bersembunyi. Kamu tidak menggunakan yang terbaik di duel sebelumnya. Orang lain tidak pantas aku menggunakan sihir suci. Situ Yu seperti dewa iblis, dengan seringai kejam di mulutnya. Aku sudah berusaha mengalahkanmu selama bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya aku punya kesempatan. Qigong, sudah kubilang, kamu sama sekali bukan lawanku. Setelah itu, Situ Yu mengayunkan tombak Fang Tian tiba-tiba dan membunuh Qigong dengan kekosongan yang runtuh. Perang. Qigong minum dengan keras dan tidak berani gegabah. Langkahnya adalah keterampilan unik keluarga Qi, pedang tak terbatas Qizu. Langit terus runtuh. Qigong memegang pedang dan memancarkan momentum arogan. Dia bertarung dengan Situ Yu. Bang bang. Dang dang. Untuk sesaat, bayangan tombak dan pedang membuat kekacauan di langit, yang sangat mengerikan. Tan Yunding melihatnya dan mengerutkan kening. Mereka layak menjadi jenius di alam Tao. Jika saya tidak menampilkan susunan pedang surgawi Hong Mengtu, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Ketika Tan Yun berpikir, Zheng Rufeng, Liu Kongsheng, Liu Konglong, Kegu, Situ Kuan dan Zhan Yinghao juga terlihat sangat bermartabat. Satu-satunya pengecualian adalah Lu Chen. Dalam hati Lu Chen,
tempat pertempuran Yu dan Qi Kong adalah seperti ini. Boom, boom. Di platform pertempuran di langit, tombak dan pedang mendatangkan malapetaka pada kekosongan, menyebabkan kekosongan di atas platform pertempuran runtuh sepenuhnya. Dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Dalam 1 jam, mereka sama. 3 jam kemudian, keduanya masih belum memutuskan hasilnya. Namun, Kaisar Shizu, Helian Mengde dan Daoqing Dazun di kursi atas gedung dewa melihat bahwa tempat Yu telah tertinggal. Qilong, Grand Marshal Dongzhen, tersenyum. Karena Qilong melihat bahwa tempat itu Yu telah melakukan yang terbaik, dan putra sulungnya Qi Kong, kartu yang paling kuat, tidak diperlihatkan. Dia yakin jika putra sulungnya Qi Kong menunjukkan kartunya, Situ Yu tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Dia juga tahu bahwa semakin Qi Kong menunjukkan kartunya, semakin percaya diri dia dalam duel berikutnya. Dalam sekejap mata, 2 jam berlalu. Malam mengikis langit dan bumi. Situ Yu, yang telah melakukan yang terbaik, berada di ujung panah yang kuat. Di hadapan Qi Kong, yang tampaknya kelelahan, sulit untuk menolak. Ah, aku tidak rela, aku tidak rela. Di langit di atas platform pertempuran, Situ Yu mengeluarkan raungan terakhir, memercikkan darah, dan ditikam melalui bahu kanannya oleh pedang Qi Kong. Bang! Qi Kong menendang dada Yu Situ di udara, dan mulutnya menyemburkan darah, seperti layang-layang yang rusak, yang jatuh di tepi platform pertempuran Tongtian. Qi Kong, aku Situ Yu tidak setuju denganmu. Situ Yuang memandang Qi Kong yang berdiri di udara dan melihat peluang. Suara mendesing. Memegang pedang ilahi, Qi Kong meledak dan muncul di depan Situ Yu. Dia meletakkan pedangnya di tengah alis Situ Yu dan berkata dengan dingin, menurut aturan perjodohan, aku bisa membunuhmu sekarang. Keponakan Qi Kong, tunjukkan belas kasihan. Situ Bufan, Marsekal Besar Beizen, buru-buru bangkit dan berkata. Pada saat ini, Qilong juga berdiri dan berkata, ruang, berhenti. Ini ayahku. Qi Kong menerima pedangnya dan berkata, ayah, jika saya memainkan kartu terakhir saya dapat membunuh Situ Yu. Namun, jika saya mengekspos kartu saya kepada orang lain, akan buruk bagi saya untuk memenangkan kejuaraan. Jadi anak itu tidak membunuhnya. Qilong berkata, kamu benar. Tujuan terpentingmu adalah memenangkan kejuaraan. Kamu masih memiliki kesempatan setelah membunuhnya. Ketika ayah dan anak itu berkhotbah, Situ Yu menyeka darah dari sudut mulutnya dan menurunkan platform pertempuran. Di Menara Dewa, Helene mengdelang dengan suara, Qi Kong memenangkan ronde pertama. Selanjutnya, putaran kedua KEGU melawan Liu Kongsheng. Setelah Helian Mengde berbicara, Qi Kong terbang dari platform pertempuran Tongtian, dan Ke Gu dan Liu Kongsheng melompat ke platform pertempuran Tongtian. Tolong! Di bawah sinar bulan, keduanya saling memandang. Setelah berbicara dengan dingin, mereka berubah menjadi bayangan yang tersisa dan bertarung dengan sengit. Dari proses kemenangan Qi Kong atas Situ Yu barusan, mereka melihat bahwa bahkan jika mereka mengatakannya sendiri, Helian Mengde menatap Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, Xiao Zhang, meskipun Anda membiarkan universitas kami berkorban untuk batu leluhur. Bahwa Daoqing Dazun tidak pernah selesai, Laodi masih sangat optimis tentang Anda. Saya harap Anda bisa melakukan keajaiban lain. Ketika Helian Mengde penuh dengan harapan yang kuat untuk Tan Yun, begitu pula Daoqing Dazun, Yu Yunxi, Miao Qingqing, dan banyak dewa yang menonton perang. Untuk Tan Yun, mengesampingkan semua rasa terima kasih dan kebenciannya, dia masih memiliki perasaan yang baik untuk Helian Mengde. Tapi di Lian Mengde dan 9 kepala Zulong membunuh pendiri domain bintang 4 seni, dan kebaikannya untuknya menghilang. Bagaimanapun, saya telah memahami 4 keterampilan pengalaman dan 4 keterampilan kode rahasia pendiri wilayah bintang 4 keterampilan, dan saya dapat dianggap sebagai setengah dari murid-muridnya. Jika mentor Anda terbunuh, Anda harus membalasnya. Ini adalah prinsip hidup Tan Yun. Tan Yun mencibir dalam hatinya, menatap Helian Mengde di gedung dewa dan berkata dengan hormat, terima kasih atas pujianmu. Hahaha. Helian Mendilen berkata sambil tersenyum, ayo kita mulai di atas panggung. Ini adalah pengorbanan yang besar.
Tan Yun dan Zheng Rufeng melompat ke platform pertempuran Tongtian. Tan Yun menatap Zheng Rufeng, dan mata bintangnya menunjukkan niat membunuhnya. Pada saat ini, Tan Yun memikirkan kata-kata yang sebelumnya dipermalukan Zheng Rufeng. Budak anjing, apa yang kamu lihat? Zheng Rufeng tersenyum dan berbicara dengan Tan Yun dengan kata-kata yang kejam. Kamu budak anjing, masih ingin menyentuh 7 putri. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Tan Yun menguraikan seringai di sudut mulutnya dan masih mengabaikan Zheng Rufeng. Dalam hati Tan Yun, dia sudah memberinya hukuman mati, dan tidak ada yang perlu dipedulikan dengan orang yang sekarat. Melihat Tan Yun masih mengabaikan dirinya sendiri dan mengira dirinya telah diabaikan oleh seorang budak, Zheng Ru sangat marah hingga paru-parunya mau meledak. Suara itu berkata, anjing, aku akan membunuhmu. Ledakan. Suara Zheng Rufeng jatuh. Tubuhnya melonjak keluar dari kekuatan pendeta Tao Angin dan Guntur. Dia bangkit di udara dan menawarkan tombak ilahi dari senjata Tao terbaik. Dengan kekosongan yang runtuh, dia menukik ke bawah dan menikam kepala Tan Yun. Begitu Zheng Rufeng menembak, dia menggunakan 100% kekuatannya. Dapat dilihat betapa dia ingin membunuh Tan Yun sesegera mungkin. Begitu juga Tan Yun. Dia tidak ingin membuang waktu untuk Zheng Rufeng. Api es Hongmeng. Tan Yun berhenti di atas panggung dan menunjukkan rasa terhapus di mata bintangnya. Telapak tangan kirinya tiba-tiba mendorong ke arah Zheng Rufeng yang menukik ke arahnya. Bas. Ketika kekosongan bergetar hebat, nyala es biru Hongmeng, yang sudah menjadi puncak tingkat Tao, tiba-tiba muncul dari telapak tangan Tan Yun Zuo dan berubah menjadi raksasa setinggi 4 juta kaki. Pada saat Zheng Rufeng diselimuti, itu berubah menjadi gunung es biru. Ini. Zheng Rufeng di gunung es mengeluarkan suara kepanikan yang ekstrim, tetapi dia menemukan bahwa senjata tombak Dewa Tao terbaik di tangannya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Kemudian Zheng Rufeng berteriak dari gunung es yang menjulang. Tidak. Meskipun Zheng Rufeng memiliki kekuatan Taois angin dan guntur untuk melindungi tubuhnya, wajah, leher, dan bahkan seluruh kulit tubuhnya larut. Selama bernafas, dia tidak bisa dikenali dan berdarah di sekujur tubuh. Zheng Rufeng dengan putus asa melepaskan kekuatan angin guntur pendeta Tao dan ingin meledakkan gunung es keluar dari masalah. Sayangnya, meskipun gunung es itu penuh dengan retakan yang mengejutkan dalam derit keras, itu tidak pecah. Di kursi Shenlou, Zheng Linting, Marsekal Agung Shizhen, berteriak dengan cemas, Xiao Zhang, jaga orang-orang di bawah tanganmu. Yang membuat Zheng Linting marah adalah Tan Yun menutup telinga. Budak anjing, Grand Marshal sedang berbicara denganmu. Zheng Linting, yang sangat khawatir, sangat marah. Xiao Zhang adalah teman sang putri, bukan budak anjing. Ketika Yu Yunxi memarahi, Dao Qingdazun menghilang dari tempat duduknya dan muncul di depan Zheng Qiting seperti kilat. Matanya yang berlumpur mengungkapkan niat terselubung untuk membunuh. Aku akan menanganinya sendiri. Jangan marah, kata Tan Yun, melihat kembali ke Tao Qing. Zheng Linting, yang ingin menyelamatkan putranya, tidak lagi takut pada Dao Qingdazun, tetapi dia takut pada Yu Yunxi. 7 putri, aku membuat kesalahan dalam posisiku yang rendah hati. Tolong minta banyak orang dewasa. Biarkan Xiao Zhang menyelamatkan nyawa putraku. Begitu suara Zheng Qiting jatuh, suara mengerikan Zheng Rufeng datang lagi dari gunung es. Namun, daging dan darah Zheng Rufeng telah dicairkan oleh es. Zheng Rufeng membakar jiwa Tao kesakitan. Tiba-tiba, kekuatannya meningkat pesat dan meraung dengan kekuatan angin dan guntur di tubuhnya. Bang! Dengan suara keras, gunung es pecah berkeping-keping, dan pecahan es yang tersebar di kehampaan berubah menjadi kelompok api biru es dari langit di atas platform pertempuran. Ayah, kamu tidak perlu khawatir tentang anak itu. Zheng Rufeng berkata, menatap Tan Yun dengan ganas dan meraung. Jika saya tidak ceroboh, bagaimana saya bisa menangkap jalan Anda? Xiao Zhang, kamu memaksaku untuk membakar jiwa Tao. Aku harus membunuhmu hari ini. Zheng Rufeng benar-benar marah. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi levelnya, semakin serius konsekuensi dari bakar diri. Pada saat ini, Zheng Rufeng ingin menghancurkan Tan Yun menjadi beberapa bagian. Mulut Tan Yun sedikit terangkat dan berkata dengan lemah,
hidupku ada di sini. Kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya sendiri. Sialan, aku akan membunuhmu. Zheng Rufeng yang berdarah meraung, membuka mulutnya dan menawarkan pedang lebar dengan atribut angin dan guntur. Wosh, wosh. Bibir Zheng Rufeng bergerak tanpa suara. Dia tidak tahu keterampilan apa yang dia gunakan. Dia melesat cepat di udara. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan mengayunkan pedang ke Tan Yun di udara. Boom! Dalam sekejap, kekosongan di atas seluruh platform pertempuran runtuh, dan angin dan pedang guntur dengan kekuatan 1.000.000 kaki melahap Tan Yun dengan suara guntur yang menggelinding. Pedang itu seperti memberi kehidupan, mengunci Tan Yun sampai mati. Hong Meng membunuh formula pedang ajaib. Segera setelah saya membacanya, napas Tan Yun tiba-tiba meningkat dari berat pertama tanah suci leluhur menjadi berat ke-9 dari alam Tao. Tan Yun menebak bahwa jika Zheng Rufeng tidak membakar jiwa Tao, formula pedang 5 elemen dan jaring Tian Luo dalam formula pedangnya bisa membunuhnya. Sekarang dia telah membakar dirinya sendiri, dan kekuatan jiwa Tao telah meningkat tajam. Saya khawatir sulit untuk bersaing dengannya. Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan untuk menggunakan kekuatan sihir yang lebih kuat yang berasal dari 9 denyut nadi yang membunuh dewa, pintu kosong dan tidak ada kehidupan. Dalam sekejap, tubuh Tan Yun dipenuhi dengan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang. Pintu kosong. Dalam pikiran Tan Yun, kekuatan pasang surut leluhur ruang dan waktu seperti 24 naga transparan. Tampaknya mengabaikan jarak waktu dan batasan ruang, dia dengan cepat berubah menjadi 24 gerbang raksasa setinggi 1.000.000 kaki di 8 arah di atas platform pertempuran Tongtian. 24 pintu besar transparan, seperti pintu kosong, terpisah satu sama lain, melampirkan Zheng Rufeng di kekosongan di tengah. Wah, wah, wah. Kemudian, Tan Yun menawarkan pedang suci membunuh Hong Meng di benaknya. Dia berdiri di udara dengan pedang ilahi dan menari lagu misterius dengan pedang. Dengan tarian pedang Tan Yun, segera, di sekitar 24 pintu kosong raksasa di segala arah Zheng Rufeng, 240 pedang yang berisi kekuatan leluhur dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang meledak. Wah, wah. Boom, boom. Langit runtuh satu demi satu. Di ruang gelap, ada 120 pedang, yang dengan cepat dipotong dari jutaan pedang Zhang yang dipotong oleh Tan Yun. Tiba-tiba, itu memekakkan telinga. Jutaan pedang Zheng Rufeng dan 120 juta pedang Zhang runtuh bersama. 120 pedang yang tersisa dikelilingi oleh Zheng Rufeng. Tidak, Zheng Rufeng tidak pernah menyangka Tan Yun begitu kuat. Matanya terbelah. Dia mengelak dan memohon belas kasihan, Xiao Zhang, selamatkan hidupku, aku mengaku kalah. Ingin aku melepaskanmu. Omong kosong. Suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar dari benak Zheng Rufeng. Zheng Rufeng menghindar, menyemprotkan darah dan memotong lengan kanannya dengan pedang. Pada saat ini, 119 pedang yang tersisa berlari menuju Zheng Rufeng. Tidak, Zheng Rufeng ketakutan, ayah, selamatkan aku. Di kursi Shenlou, Zheng Linting, Marsekal Agung Shizhen, menangis. Tanpa diduga, dia berlutut ke Tan Yun untuk putranya, Xiao Zhang, tunjukkan belas kasihan. Langkah Zheng Linting menggerakkan banyak orang, tapi Tan Yun masih bergeming. Apa Anda sedang bercanda? Anda bilang Anda akan berbelas kasih. Tan Yun mencibir. Jika dia tidak kuat, dia akan dibunuh oleh Zheng Rufeng. Mati. Tan Yun meludahkan kata kematian. Tiba-tiba, semburan darah dan tubuh yang hancur jatuh ke dalam kehampaan. Zheng Rufeng tidak memiliki tulang dalam 119 pedang. Putra, di kursi gedung Tuhan. Kaisar Shizu menatap Tan Yun di panggung perang Tongtian. Dia pertama-tama mengerutkan kening, dan kemudian ekspresi persetujuan muncul di wajahnya yang bermartabat. Di hati Kaisar Shizu, Tan Yun adalah orang yang tegas, dan tidak ada Yurou dalam dirinya. Engah. Zheng Linting mengeluarkan seteguk darah. Dalam sekejap, sepertinya dia berusia lebih dari 10 tahun. Air matanya bergumam, tangannya yang keriput mengepal, menatap Tan Yun, dan berteriak dalam hatinya, Feng Er, jangan khawatir, ayahku akan membunuh Xiao Zhang dan membalaskan dendamu.
Ketika Zheng Linting ingin mencabik-cabik Tan Yun, para dewa yang menyaksikan pertempuran di ladang Tao Tongtian memberikan teriakan kejutan yang luar biasa. Tuhan! Ya, kemampuan pria ini untuk menantang di luar levelnya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Juga, Xiao Zhang lebih berani dari sebelumnya. Petik 2. Ketika para dewa di Tongtian Daochang terkejut, begitu pula para dewa di pegunungan di luar kota Shizousu. Para dewa tergerak oleh adegan Tan Yun membunuh Zheng Rufeng. Para dewa tidak pernah menyangka bahwa Zheng Rufeng akan mati di tangan Tan Yun, seorang yang berat di tanah suci leluhur. Lebih tak terduga, Tan Yun benar-benar membunuh Zheng Rufeng. Anda tahu, Zheng Rufeng adalah putra Grand Marshal dari kota Tangqi. Pada saat yang sama, Tongtian Daochang. Di lantai atas gedung dewa, di kursi, Helian Mende bangkit dan mengangkat tangan kanannya sedikit. Pada saat itu, ada keheningan di ladang Tao yang luas. Helian Mende memandang Zheng Linting dan menghiburnya, orang tidak bisa hidup kembali setelah kematian. Marsekal Shizhen, tolong maafkan saya. Zheng Linting menjawab dengan air mata berlinang dan berkata kepada Pangeran Yu Chengyin, Yang mulia, tolong balas dendam untuk putraku. Yu Cheng melontarkan obliterasi di matanya dan berkata, jangan khawatir, putra mahkota akan membunuh budak anjing ini. Ada dua alasan mengapa Yu Cheng akan setuju. Pertama, Grand Marshal of Shizhen setia pada dirinya sendiri. Kedua, dia juga ingin membunuh Tan Yun. Ketika Yu Cheng dan Yu Cheng berbisik secara rahasia, Helian Mende memandang rendah Tan Yun di platform pertempuran Tongtian dengan persetujuan, dan suara lang-lang terdengar di telinga semua orang. Pengorbanan besar mengumumkan bahwa Xiao Zhang memenangkan ronde ini. Sekarang memasuki pidato, ada sorak-sorai penyembahan. Diam. Helian Mende melambaikan tangannya kepada semua orang. Setelah diam, dia membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum, besok pagi, ronde ke-65 menjadi 3 kompetisi akan diadakan tepat waktu. Di tengah malam, kuil Tao Tongtian dan gunung-gunung di luar kota menyala terang. Para dewa di dalam dan di luar kota menganalisis dan berdiskusi sepanjang malam. Malam memudar, matahari terbit di timur, dan waktu siang tiba. Qigong, Lu Chen, Kegu, Zhan Yinghao dan Tan Yun berdiri tegak dan lurus di depan orang banyak di kuil Tao Tongtian. Pada saat ini, 5 orang menjadi fokus kehadiran. Setelah diskusi malam yang panjang, hampir semua orang memutuskan bahwa pemenangnya akan lahir dari Qigong dan Lu Chen. Di benak hampir semua orang, mereka mengakui bahwa Tan Yun, Kegu dan Zhan Yinghao sangat kuat, tetapi masih ada celah besar dibandingkan dengan Qigong dan Lu Chen. Pada saat ini, di lantai atas menara ilahi, Helian Mende memberi isyarat agar semua orang diam, dan suaranya seperti lonceng Hong, sekarang kita akan bertarung di ronde ke-6 dari 5 menjadi 3. Karena ada 1 orang lagi, oleh karena itu, siapapun yang memenangkan 3 dari 5 orang yang berpartisipasi dalam perang berarti promosi langsung. Berdengung. Dengan jentikan tangan kanannya, 5 kelompok bola cahaya Zuli muncul di depan Tan Yun. Di antara jemari Tan Yun, segumpal Zuli melesat menjadi bola cahaya. Segera, kata 3 muncul di bola cahaya. Sepertinya Tuhan membantuku. Mulut Tan Yun sedikit terangkat. Di kursi gedung dewa, Yu Yunxi menatap Tan Yun dan tersenyum, yang juga bahagia untuknya. Sebaliknya, Qigong dan Lu Chen tidak memiliki rasa iri di mata mereka. Beberapa hanya bermaksud mengendalikan situasi secara keseluruhan. Adapun Zhan Yinghao dan Kegu. Dalam beberapa menit, keempatnya telah menarik lawan mereka. Tan Yun langsung promosi, Zhan Yinghao melawan Lu Chen, Kegu melawan Qigong. Di kursi menara ilahi, Kehongnan, Marsekal Agung Nanzen, menemukan bahwa lawan putranya adalah Qigong. Dia mengerutkan kening dan tampak khawatir. Qilong, Grand Marshal Dongzhen, membelai jenggotnya dan tersenyum. Dia melirik ke Hongnan. Itu adalah senyum mengejek. Menurut pendapat Qilong, tidak ada yang menjadi lawan putranya kecuali Lu Chen, keturunan Lu Jun dan Kaisar Dao. Mata keruh Qilong memancarkan sentuhan Yin dan Ji, dan memberi pesan kepada Qigong di bidang Tao Tongtian, Konger, tidak ada yang ingin menghentikanmu menikahi 7 putri.
Siapapun yang berani menghentikanmu akan membunuhmu. Kamu harus ingat bahwa hanya ketika kamu menikahi 7 putri, posisi keluarga Qi kita di dinasti leluhur akan semakin kuat. Mendengar pidato itu, mata Qi Gongchan yang tampak seperti bintang, menunjukkan warna yang tegas. Suara itu berkata, yakinlah, ayah, anak-anak mengerti. Selama komunikasi antara ayah dan anak, Helian Mengde tampak positif dan berkata dengan suara keras, Zhan Yinghao dan Lu Chen adalah yang pertama bersaing. Mereka ada di atas panggung. Ini adalah pengorbanan yang besar. Dengan dua suara hormat, dua sinar cahaya meledak dari lapangan Tongtian Dao dan berubah menjadi Lu Chen dan Zhan Yinghao dari platform pertempuran Tongtian. Lu Chen menatap Zhan Yinghao, menunjukkan rasa arogansi di matanya. Sebaliknya, yang terakhir menatap Lu Chen, tampak sangat bermartabat dan seperti musuh besar. Kakak Zhan, tolong. Lu Chen tampak tenang dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Haur, tunggu sebentar. Pada saat ini, Zhan Lun, pemimpin kota leluhur Shizu, berdiri. Zhan Lun memandang Lu Chen dan berkata dengan tulus, Lu Chen, jika anakku bukan lawanmu, aku harap kamu akan menunjukkan belas kasihan. Lu Chen melihat ke belakang dan berkata, tidak masalah. Terima kasih, kata Zhan Lun, dan dia duduk di meja. Sangat mudah untuk melihat bahwa Zhan Lun tidak memiliki harapan untuk Zhan Yinghao. Kemudian, di tengah perhatian publik, Lu Chen dan Zhan Yinghao bertarung dengan sengit. Setengah jam kemudian, tidak ada keraguan tentang hasil perang antara keduanya. Zhan Yinghao dikalahkan dan dipukul oleh Lu Chen. Akhirnya, dia mengaku kalah. Pada titik ini, Lu Chen masih belum melakukan keterampilan yang dinamai menurut leluhurnya yang hebat, formula pedang Lu Jun untuk membunuh di surga. Helian Mengde bangkit dan berkata, selanjutnya, Qi Gong dan Ke Gu bersaing untuk tempat terakhir di 3 besar. Begitu kata-kata itu jatuh, ada sorakan sorak-sorai dari para wanita muda di ladang Tao. Hihi, bagus sekali. Sudah waktunya Tuan Muda Qi bermain. Ya, jika orang ingin mengatakan, bahkan dua Tuan Muda KR bukanlah lawan Tuan Muda Qi. Ya, ya. Qi Konai adalah nenek moyang Sisu. Ketika dia naik tahta, suara tsunami seperti sorak-sorai terdengar di kuil Tao Tongtian dan pegunungan luas di luar kota. Kesunyian. Dengan kata-kata Helian Mengde, Tongtian Daochang menjadi diam. Menatap Tan Yun, Lu Chen dan Qi Gong, Helian Mengde berkata, sekarang masih pagi. Ibadah kami menanyakan kalian bertiga apakah akan bertarung lagi besok pagi atau hari ini sore. Lu Chen dan Qi Gong saling memandang, penuh dengan bubuk mesiu, dan berkata dengan satu suara, mari kita pergi siang hari ini. Xiao Zhang, apakah kamu punya pendapat? Tanya Lian Meng sambil menatap Tan Yun. Tan Yun tersenyum, laporkan kembali ke pengorbanan besar. Generasi muda tidak memiliki pendapat. Yah, karena kalian bertiga tidak ada masalah, mari kita mulai pada siang hari. Kata Helenmon. Tengah hari semakin dekat. Di kursi gedung dewa, Yu Yunxi, yang cantik dan tidak bisa berbuat apa-apa, mengerutkan kening dan tampak khawatir. Dia tahu bahwa tidak peduli apakah Tan Yun bertemu Lu Chen atau Qi Gong, itu akan menjadi pertempuran yang sengit. Miao Qingqing di kuil Tao Tongtian juga terlihat gugup. Segera, saat itu berlalu dan siang tiba. Helian Mengde bangkit dari tempat duduknya, menatap Tan Yun, Qi Gong dan Lu Chen, dan bertanya, apakah ketiga lelaki kecil itu sudah siap? Tan Yun membungkuk dan berkata serempak, aku siap. Helen Mengde mengangguk dan berkata, babak duel ini adalah 3 lawan 2. Jika ada di antara kalian yang bisa menang 2, berarti kalian bisa langsung melaju ke final. 2 yang tersisa bersaing sampai yang satu menang, dan kemudian bersaing dengan yang lain. Setelah kata-kata Lian Meng, dia memadatkan 3 kelompok bola cahaya Zuli. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menjentikkan jarinya. Gumpalan Zuli diserap menjadi bola cahaya. Segera, bola cahaya berubah menjadi kata, 1. Qi Gong di satu sisi menggambar, 2. Jelas, lawan Tan Yun adalah Lu Chen. Lu Chen melirik Tan Yun dengan mata dingin, yang mengandung penghinaan yang mendalam. Tan Yun mengerutkan kening dan mengabaikannya. Pada saat ini,
Ada ledakan komentar di bidang Tao Tongtian. Kalian, apakah menurut Anda Xiao Zhang memiliki kesempatan untuk menang melawan Lu Chen? Tidak ada kesempatan untuk menang. Lu Chen hanyalah seorang Taois. Dia juga keturunan Lu Jun dan Kaisar Dao. Jika saya katakan, Xiao Zhang akan mengaku kalah secara langsung. Yah, aku juga berpikir Xiao Zhang akan mengakui kekalahan. Ketika orang-orang di pusat Tao Tongtian membicarakannya satu demi satu, Kaisar Shizu di gedung dewa memandang Helian Mengde dan berkata, menurutmu berapa banyak peluang yang akan dimenangkan Xiao Zhang? Helian Mengde menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Kaisar Agung, Anda tahu, Lu Chen tidak pernah menggunakan keterampilan unik dari leluhurnya yang hebat, formula pedang Lu Jun untuk membunuh di surga sejak awal Bidao untuk merekrut kerabat. Oleh karena itu, Xiao Zhang tidak memiliki peluang untuk menang. Di sebelah Helian Mengde, penghormatan besar Dao Qing memiliki alis horizontal dan garis vertikal. Dia terlihat sangat bermartabat. Dia tidak optimis tentang Tan Yun. Yu Yunxi menatap Tan Yun. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Suara indah terdengar dari benak Tan Yun. Tan Yun perlahan mengangkat kepalanya, menatap Yu Yunxi, melemparkan senyum meyakinkan padanya dan berkata, jangan khawatir, aku akan memenangkan kejuaraan. Selama kamu tidak mau, tidak ada pria yang bisa menikahimu denganku. Ini adalah janjiku padamu. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Yu Yunxi tiba-tiba merasa ujung hidungnya masam, dan arus hangat bergumam dari lubuk hatinya. Pada saat ini, pikirannya mengingat adegan yang dia alami dengan Tan Yun. Dia lebih bertekad bahwa dia adalah pria yang dia inginkan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengannya. Yah, aku percaya padamu. Mata Yu Yunxi tergerak dan berkata, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu harus menjadi baik. Aku berjanji, kata Tan Yun tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, di lantai atas gedung dewa, Helian Mengde tampak serius, Xiao Zhang dan Lu Chen naik ke atas panggung. Ya, generasi muda. Dengan suara hormat, Tan Yun dan Lu Chen menyapu ke platform pertempuran Tongtian. Helian Mengde menatap Lu Chen dan Tan Yun dengan persetujuan. Dua anak kecil, kalian semua jenius di antara para jenius. Pemujaan benda tidak ingin salah satu dari kalian mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, kalian harus menghargai perdamaian, oke? Aku mengerti, kata Lu Chen, meremehkan Tan Yun. Menurutnya, tidak ada tekanan untuk menghadapinya. Tan Yun mengabaikan Lu Chen. Dia menatap Helian Mengde dan berkata dengan hormat, saya mengerti. Yah, kata Heringmun mengangguk. Kata-kata itu berhenti dan mata semua orang tertuju pada platform pertempuran Tongtian. Mereka ingin menyaksikan pertarungan antara Tan Yun dan Lu Chen. Apakah itu pertempuran antara naga dan harimau atau Lu Chen menggantung dan mengalahkan Tan Yun secara sepihak? Lu Chen menatap Tan Yun, mencibir di sudut mulutnya, dan berkata dengan lemah, Xiao Zhang, kamu baru saja mendengar kata-kata pengorbanan besar. Meskipun aku berjanji untuk menganggap perdamaian sebagai milikmu yang berharga, bagaimanapun juga, pedang itu tidak memiliki mata. Sebaiknya kamu mengakui kekalahan dan mundur. Aku khawatir sulit untuk berhenti begitu pertarungan dimulai. Pada saat itu, tidak baik melukaimu secara tidak sengaja atau bahkan membunuhmu secara tidak sengaja. Tan Yun sama sekali tidak berani gegabah, tapi wajahnya mencibir, ada